Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Polewali Mandar. Kali ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Yang pertama, simpulan terkait peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti. Sebagai guru, saya harus memiliki kemampuan menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud melalui beberapa konsep-konsep inti, yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, memahami teori motivasi terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi, membuat keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, menjalankan pendekatan restitusi dengan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan upaya menanamkan motivasi intrinsik pada murid, yakni menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Peran saya sebagai guru adalah dengan membuat proses pembelajaran yang berpihak pada murid, menanamkan karakter dan nilai-nilai kebajikan universal melalui kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi pertama dan kedua merupakan motivasi eksternal, sedangkan motivasi ketiga adalah motivasi internal yang berasal dari diri seorang manusia. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru, dapat berupa fisik maupun psikis. Hal ini dapat menyebabkan murid merasa tersakiti. Sedangkan konsekuensi telah disepakati murid dengan guru, diterima ketika melakukan pelanggaran, namun tetap membuat anak tidak nyaman. Proses restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sebagai guru, peran saya yakni saya harus memahami motivasi perilaku anak didik saya. Lalu, saya berperan untuk menanamkan motivasi intrinsik dalam diri murid melalui pemberian disiplin positif dengan cara melakukan restitusi. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas adalah pernyataan universal yang berisi nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati antara seluruh warga sekolah atau kelas. Nah, sebagai guru, berperan untuk mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dalam menghadapi persoalan atau masalah yang terjadi di sekolah maupun di kelas. Yang keempat, yakni kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yakni kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sebagai guru, saya harus memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan dasar apa yang sedang ditunjukkan anak dalam proses pembelajarannya. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yakni penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai guru, saya harus berperan sebagai manajer. Guru mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, agar anak dapat memperbaiki kesalahan yang terjadi. Sebagai manajer, guru bertugas untuk membuat murid dapat menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat kembali ke kelompoknya dengan lebih baik. Yang keenam, segitiga restitusi. Dalam tahapan segitiga restitusi ada 3, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Sebagai guru dalam melaksanakan restitusi dapat menggunakan segitiga restitusi. Kegiatan restitusi tersebut digunakan untuk menanamkan disiplin positif pada murid agar menjadi murid yang merdeka. Selanjutnya, keterkaitan materi budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Penerapan budaya positif di sekolah akan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif, serta menjalankan peran guru penggerak dengan baik, yakni menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Dalam mewujudkan sebuah perubahan, yakni terbentuknya budaya positif agar menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid, diperlukan visi dan langkah yang tepat. Visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Langkah konkret mewujudkan visi tersebut dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif yang diturunkan menjadi prakarsa perubahan dan dicapai dengan tahapan Bagja. Refleksi materi modul budaya positif. Saya telah memahami konsep-konsep inti pada modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep inti tersebut harus dipahami dengan baik, diwujudkan dalam tindakan di kelas maupun di sekolah agar tercipta budaya positif, serta diterapkan dan disebarkan kepada seluruh warga sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ternyata tidak hanya hukuman tetapi juga penghargaan dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan dapat menjadi hukuman bagi murid. Hal menarik lainnya adalah kegiatan restitusi. Dalam restitusi, guru harus mampu mengetahui kebutuhan dasar murid, melakukan suatu tindakan, kemudian berperan sebagai posisi kontrol manajer dan melakukan segitiga restitusi. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah saya memahami bahwa dalam mewujudkan budaya positif di kelas dan sekolah butuh kolaborasi yang baik antar warga sekolah, yakni kepala sekolah, guru-guru, tenaga kependidikan, dan murid. Guru dan murid di kelas, serta guru, orang tua, dan murid. Perubahan yang terjadi lainnya pada cara berpikir saya adalah saya memahami pentingnya kegiatan restitusi dalam menangani masalah yang terjadi di sekolah ataupun di kelas, agar anak yang bermasalah berubah dari identitas gagal menuju identitas sukses. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yaitu melaksanakan restitusi kepada anak yang membuat masalah. Saya mengimplementasikan segitiga restitusi dalam melaksanakan restitusi dengan menempatkan diri dalam posisi kontrol manajer. Saat pelaksanaan restitusi, saya dapat mengetahui kebutuhan dasar anak tersebut yang ingin ia penuhi saat melakukan kesalahan. Tahap pertama, menstabilkan identitas dengan mengajukan pertanyaan yang mengubah dirinya menjadi identitas sukses. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Saya mencoba untuk memahami alasan tindakan anak tersebut sehingga ia dapat lebih terbuka menyampaikan alasannya. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Saya mencoba menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau sekolah yang telah disepakati, sehingga ia dapat melihat gambaran diri yang ia inginkan.
Pengalaman lainnya yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yaitu membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Saya dan anak-anak menyusun keyakinan kelas bersama dengan mendengarkan ide-ide dari anak-anak, menyeleksi dan memilih poin-poin penting yang kemudian menjadi keyakinan kelas kita. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah saya merasa sangat senang dapat melakukan beberapa hal untuk menanamkan budaya positif di kelas dan sekolah. Selain itu, saya merasa termotivasi untuk terus mengembangkan diri dalam mewujudkan budaya positif di kelas dan sekolah saya. Hal ini agar saya dapat mewujudkan tujuan pendidikan, yakni menciptakan proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak, serta mampu menuntun pendidikan anak ke arah yang lebih baik. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik adalah penerapan keyakinan kelas dan pelaksanaan disiplin positif di kelas dan sekolah. Hal yang perlu diperbaiki adalah terkait posisi kontrol guru yang sebaiknya selalu berada pada posisi sebagai manajer. Selain itu, perlu lebih mengasah kemampuan diri dalam menumbuhkan motivasi internal anak. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu adalah merasa benar dengan tindakan saya, meskipun hasilnya tidak ada proses refleksi dalam diri anak. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah manajer. Perasaan saya sekarang adalah senang, karena anak-anak dapat menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Perbedaannya adalah dengan mengubah posisi kontrol saya menjadi manajer, terlihat ada proses refleksi diri pada anak dan menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab. Saya pun merasa senang karena melakukan perubahan bersama anak-anak. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya. Namun hanya satu tahapan dan tidak begitu jelas. Tahap yang saya praktekkan adalah validasi tindakan yang salah. Saya mempraktekkannya dengan mengajukan pertanyaan ke murid tersebut. Apakah alasan kamu melakukan tindakan itu? Apakah itu adalah jalan terbaik yang harus dilakukan? Dan apakah hal itu menyelesaikan masalah? Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah kolaborasi, baik antar warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru-guru, tenaga kependidikan, dan murid-murid itu sendiri, maupun antara sekolah dan orang tua murid. Dengan kolaborasi atau kerjasama yang baik dalam menanamkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah, maka akan terwujud pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Salam.